Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Cepat masker dulu. Aman, tidak ada orang di sini. Teman-teman semua, teman-teman DKM dimanapun Anda berada, kayak radio. Teman-teman Masjid Astra tahun ini sedang melakukan audit dan tiap tahunnya kami diaudit. Eh, Sejak tahun 2001 ya, semenjak Masjid Astra ini sudah mulai beroperasi. Audit ini adalah bagian salah satu bentuk tanggung jawab kita. Dan karena ini juga masjidnya milik Astra, tentu ada kewajiban secara tanggung jawab kita lah, baik terhadap Astra selaku perusahaan, masjid perusahaan, maupun kepada jamaah. Jadi ini bentuk kami anggap ini audit itu bukan sedang diperiksa sebenarnya, tapi ini bentuk tanggung jawab kita bahwa apa yang sudah kita kerjakan sudah benar dan sesuai gitu loh. Jadi jangan jangan ngeri para marbot sekalian, para pengurus DKM sekalian, tidak usah ngeri-ngeri. Karena kalau ketika ada yang kurang-kurang kita lengkapin agar mungkin nanti kedepannya bahasa bahasa kita meringankan hisap kita lah gitu loh. Jadi kita pelan-pelan memperbaiki kalau ada kurang-kurang yang diaudit. Jadi teman-teman jangan takut diaudit itu nanti diperiksa cari-cari kesalahan, tidak. Ya, ini sedang posisinya adalah kita coba diaudit atau diperiksa apakah pekerjaan kita, amanah yang di masjid, keuangannya khususnya itu sudah sesuai atau belum. Nah, gitu. Jadi berangkat dari situ dulu, jangan khawatir takut-takut gitu loh. Dan kemudian apa sih yang diaudit masjid? Apa aja sih yang diperiksa? Nah, itu dia. Pertama kali biasanya mereka akan minta, kalau masjid itu misalnya ada lembaga, ada naungan lembaga hukum kayak yayasan, dia akan minta struktur biasanya, struktur yayasannya maupun nanti masjidnya, kemudian SOP-nya. SOP itu standar operasi prosedurnya gimana. Misal kalau ngeluarin uang tuh apakah cukup pakai tadi bawah 500, cukup misalnya kasir harian, atau mungkin ya staff yang di masjid, atau di atas 500 harus ke bendahara, siap lagi apakah harus ke ketua masjid, kayak gitu-gitu deh. Terus kemudian itu dari tadi apa, struktur SOP, kemudian apakah juga ada aturan-aturan segala macam di situ dituangkan. Kemudian juga yang penting kedua adalah dia akan ngecek, biasanya kita akan ngasih laporan keuangan kita tuh. Kalau Masjid Astra sih udah punya sistem ya. Yang mau sistem boleh deh kita kasih. Free, online, hanya butuh koneksi internet di rumah Anda. Kalau di masjid Anda atau rumah Anda punya koneksi internet, insya Allah kita akan bikinkan linknya, dan itu privasi milik Anda di server free. Masya Allah, nggak usah ngisah-ngisah di komputer, nggak usah. Mau nanti kita kasih. Kembali ke audit, kemudian kita tuh akan ngasih tuh neraka laporan keuangan atau posisi keuangan. Kita ngasih tuh kasnya, banknya. Kasnya itu laporan kas kita dari Januari selama setahun sampai Desember, tutup buku. Kemudian kalau ada buku banknya, di buku kita kasih rekening korannya segala macam. Kemudian segala macam transaksi lah ya, kita kasih ke dia. Kemudian dari situ dia akan nyari sampling tuh sampling. Misalnya di bulan Januari ada pembayaran ustadz, dia akan minta list sampling transaksi. Misalnya di bulan Januari dia nyari 3, di Februari nyari 2, gitu-gitu sampling apakah sudah berkesesuaian atau belum. Biasanya nyari gitu, memeriksa apakah transaksi kita sudah sesuai kaidah. Misal transaksinya sudah ditatangani sama pimpinan atau belum, mau ketemu masjid atau sama siapapun yang berwenang, dan segala macam. Dari situ nanti auditor akan bantu. Kalaupun nanti misal, oh Pak ini salah, misal gini, kita masukin honor khotib Jumat masuk ke ATK. Kan manusia biasa ya, ada salahnya. Atau honor ustadz masukin ke gaji karyawan karena salah masukin. Tapi kalau Mencasri sih udah pakai jurnal ya, artinya sudah mumpuni lah, walaupun masih banyak kekurangan tetap lah.
Dan itu bisa dipakai nanti di aplikasi keuangan masjid kalau mau, ya gitu. Free lah. Terus kemudian diperiksa sama dia, oh nanti di ini Pak jurnalnya salah, harusnya di buku ini di bagian ini udah gitu. Nanti selesai nanti kita akan rapat nih hasil laporannya. Oh ini akan ngitung uang kas kita di stok. Nah, nanti gini, Mas Rahmat, tolong kita besok ngitung uang ya. Di kas sampean ada berapa gitu. Jadi dicek tuh. Oh, oke, pas uang yang di fisiknya dihitung dia tuh ada 100 ribuan berapa biji berapa lembar, 50 ribuan sampai ada 500 perak kalau ada. Gitu ya. Dihitung sama dia disesuaikan dengan buku kas kita yang terakhir. Selesai. Selesai udah. Nanti kalau misalnya ada salah dalam transaksi dia akan kasih tahu nih ada kurang-kurang. Gitu. Jangan khawatir di audit itu, nggak ada hal yang horor di situ. Gitu ya. Pun kalau ada kurang-kurang ya misal kurang-kurangnya kurang inilah. Kurang misalnya tadi masalah penggolongan transaksi itu hal biasa. Dan itu juga memudahkan kita ketika terjadi misal ada kekurangan atau misalnya itu akan menjadi besar masalah besar jika terjadi misalnya transaksi. Itu aja misalnya kita habis biaya pembangunan nih ya, misalnya uang mukanya 10 juta. Ternyata selesainya 9 juta, sejutanya belum kecatat gimana itu harus diselesaikan tentunya ya, tentu dengan catatan, nggak apa-apa gitu. Kita kasih tahu oh begini, oh ternyata ada kurang kwitansinya, kita lengkapi, sampaikan saja dengan baik-baik. Yang penting adalah keterus-terangan kita bahwa memang tidak terjadi apa-apa gitu loh, dan kita tidak masjid bahwa ya mau kita apain gitu kan gitu. Dan kedua juga menambah trust dari jamaah maupun stakeholder di luar sana, jadi gitu loh. Jadi buat teman-teman, audit masjid bukan hal yang tabu, tapi audit masjid itu sesuatu yang bagi kami sebuah pesta. Supaya apa? Karena meringankan beban kita. Kenapa? Oh ternyata kerjaan gue udah bener loh gitu, kerjaan di DKM ini udah bener loh gitu ya. Semangat buat teman-teman semua, semangat untuk bisa diperiksa keuangannya. Pak gimana, saya kan strukturnya bukan hasilnya bisa bikin laporan kas, tidak masalah, nanti minta bantuin auditor. Saya hanya bisa bikin laporan bank makas doang, nggak apa-apa gitu. Jadi saya nggak ada sistem nggak kayak Masjid Asar. Asik, saya punya, kami punya, silakan dipakai. Susah nggak? Gampang, asal mau belajar gitu ya. Itu yang harus ditanemin sama teman-teman semua DKM. Terus kemudian berapa biaya auditnya? Mahal kagak? Tergantung aset yang kita miliki tentunya gitu ya. Kalau masjid besar ya yang asetnya mungkin gedungnya ya ratusan juta atau berapa miliaran ya, mungkin ada atau nilai asetnya TV segala macam mungkin ada nilainya di atas, mungkin di atas 20 jutaan. Tapi kalau mungkin asetnya nggak terlalu banyak, masjidnya juga misalnya ya komplek nggak terlalu banyak ya, mungkin nggak terlalu mahal lah, tinggal negosiasi aja lah ya. Banyak auditor pakai yang mana para cari auditor ya, cari banyak kok auditor muslim ya. Kalau kurang ya insya Allah kita akan perbaiki gitu lah. Terus gimana kok tingkat musola? Tingkat musola